Selamat pagi. Ini ada komen dari Me, Mei Sinsu ya. Mei Sinsu. Jadi gimana Pak? Selain obat hepatitis, virus kan suka kambuh lagi. Apakah dengan puasa bisa mematikan virusnya? Pak, mohon penjelasannya. Saya enggak tahu ya, Jess. Tapi segala sesuatu itu mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus mencobanya sendiri. Prinsipnya gini. Prinsipnya gini. Kamu mencoba mati, kamu tidak coba mati. Di Alkitab ada satu cerita ketika tentara Aram menyerbu orang Israel dan kemudian sampai 3 hari mereka tidak bisa makan. Daerahnya menjadi kelaparan sangat. Nah, di luar tembok itu ada 3 orang kusta. Nah, 3 orang kusta ini bilang, kita ini tidak bisa masuk kota. Kita ini pasti mati gitu. Nah, ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa masuk kota, dia mati. Dan masuk kota juga dia mati. Dan apa yang terjadi? Nabi Elia waktu itu sudah menubuatkan bahwa yang hari ini tai merpati aja 300 sikal. Nanti akan menjadi 1 sikal. Itu dinubuatkan sama Nabi Elia itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 3 orang kusta itu sama-sama di luar mati, di dalam mati. Kita masuk aja. Karena kalau sampai kita masuk, kita bisa makan. Kalau kita tidak ketahuan, kita bisa hidup. Ya, itu kata-kata yang dari ini cerita ya. Saya cerita dengan mulut saya ya. Kamu nanti asli ceritanya kamu baca di buku besarmu sendirilah. Ya, nah kemudian 3 orang kusta ini jalan kaki lah, masuk nyesot menuju ke perkemahan orang Aram. You tahu enggak apa yang terjadi? Ketika 3 orang kusta ini ngesot masuk ke perkemahan tentara Aram, itu Tuhan membuat seluruh tentara Aram tunggang langgang ketakutan dan mengatakan bahwa Israel sudah menyewa tentara banyak menyerbu dan membinasakan mereka. Dan akibatnya seluruh tentara Aram kabur dari lokasi itu. Dan betul orang kusta itu masuk ke perkemahan itu dan makan kenyang. Besoknya tai merpati harganya 1 sikal. Ini dalam kitab yang namanya Kitab Raja-Raja. Kamu boleh baca itu. Nah ini kalau saya ya, kamu dengarkan nasihat saya seperti itu. Kalau saya ditanya, apakah bisa virus masuk ke tubuh manusia? Bisa ketika kamu mulai memusuhi asam lambungmu. Pertama, virus masuk ke tubuhmu ketika kamu memusuhi asam lambungmu, maka kamu kena tipes namanya. Itu adalah asam lambung yang udah dimusuhin, kamu obat-obati. Makanya orang-orang yang biasa mengeluh karena mah, pah, GERD itu orang-orang yang gampang masuk rumah sakit kena tipes. Beneran. Omongan saya catat baik-baik. Ojo digugu omongan saya kalau saya salah. Gitu. Ketika Mak Cin masuk rumah sakit, mama saya masuk rumah sakit, ya. Saya kontrol itu obat yang suster-suster itu kasih. Semua obat yang berhubungan dengan lambung tak stop, enggak boleh diminum sama Mak Cin. Enggak, saya enggak kasih. Karena setiap kali kamu bertemu dengan DKTR dan kemudian kamu menjadi langganan ranjang termahal di bumi itu dan kemudian kamu opnam di situ, pasti ada obat yang membuat lambungmu itu dinetralisir. Nah, itulah calon-calon kamu akan terikat dengan namanya penyakitan. Karena apa? Karena kamu pasti memusuhi lambungmu itu. Pasti seperti itu, gitu. Makanya saya singkirkan itu. Apa ini? Oh, ini lambung, singkirkan, enggak boleh diminum. Saya begitu. Pak, nanti kalau enggak sembuh urusan belakang. Tapi itu yang saya kerjakan. Gitu. Kalau saya enggak bertanggung jawab, ya saya enggak bawa ke rumah sakit. Kalau saya yang bertanggung jawab, saya tidak bawa ke rumah sakit. Kalau saya, gitu. Nah, hal-hal kayak begini ini penting banget. Demikian juga ketika makan. Kamu sakit itu kan harusnya enggak makan. Mulutmu pasti pahit. Tapi kan kamu dibujuk, ayo makan, nanti kalau enggak makan tambah sakit loh. Justru kamu dibuat Tuhan sakit supaya kamu enggak makan. Gitu.
Kalau toh harus makan, makanannya telur harusnya, telur harusnya, telur harusnya, telur harusnya. Itu makanannya yang betul. Makanya Tuhan izinkan saya buat rumah sakit dah. Nanti saya praktekin. Pasien-pasien yang datang ke rumah sakit saya, pagi tidak pernah saya urusin untuk sarapan. Nggak akan. Nggak juga dikasih obat kalau pagi. Beneran, kalau saya yang punya rumah sakit saya gitu kan. Terus minum paginya apa Pak? Superfood, suplemen. Nah baru dah, kamu akan menghemat biaya ranjang termahal itu dengan sangat luar biasa. Tapi kan enggak. Dunia ini kan kepengennya kamu diobati. Supaya kartel-kartel farmasi itu juara di dunia. Kan gitu. Tanya aja sama W yang belakangnya O itu. Ya, tengahnya H itu. Nah, kalau seperti yang ditanyakan sama saya ini, apakah virus bisa lepas, bisa sembuh? Ya tergantung kamunya seperti apa. Mau enggak kamu menikmati itu? Kan manusia itu hidup harus memulai dari tujuan akhir. Tujuan akhirmu apa? Kalau model kayak begini kan tujuan akhirnya sehat. Ya, sehat. Semua orang pengen sehat. Tapi untuk spesialisasi ini kan orang itu kepengen sembuh kan. Bagaimana cara sembuhnya? Cara sembuhnya adalah kamu harus mematikan virusnya itu. Nah, terus matikan virusnya itu pakai apa? OBAT? Enggak, OBAT enggak bisa mematikan virus itu. Cara mematikan virus itu adalah kamu kuatkan levermu. Gitu. Sehingga levernya yang akan mematikan virus itu. Gitu. Gimana caranya? Yaitu pagi enggak sarapan minimal. Minum racikan makcin untuk membantu suplai nutrisinya. Minum suplemennya, ada 8 suplemen itu minum 6 lah atau 5 lah. Ya. Liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, royal jelly. Udah 5 itu aja, atau propolis 6. Itu aja yang diminum. Nanti kan kamu merasakan 3 bulan aja kamu rasain sehat itu. Nggak usah stop sarapan, stop makan malam. Udah itu saja. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Bangun tidur, perut kosong, minum suplemen, minum racikan makcin. Nah 3 bulan kamu rasain. Ya seperti yang tadi saya katakan, itu adalah nekat yang nyata. Yang membuat kamu bisa melihat keajaibanmu atau tidak. Kamu tidak minum mati, minum juga mati, pilih yang mana? Ayo, pilih yang minum kan, yang memungkinkan bisa mengalami keajaiban total kan. Sama seperti yang saya lakukan 5 tahun yang lalu. Ketika saya divonis dokter kena CA aja NTO2 ya, terus kemudian pasang ring jantung, bengkak, bocor 30%. Nah itu kan keputusan saya sama seperti yang saya sampaikan ke kamu. Saya memberhentikan semua OBAT itu, hanya minum racikan makcin dan suplemen. Nah ini buktinya malah 6 tahun saya sehatnya luar biasa. Ya, saya ngomong begini lancar, tidak ada ngos-ngosannya. Udah luar biasa, Tuhan kasih umur sama saya ini dan menghasilkan, membantu banyak orang lagi, ya, mengajari orang untuk menjalankan bisnis bersama. Banyak ya, berkahnya banyak banget. Ya, karena semua kehidupan ini kan mengacu kepada satu keputusan kan. Nah, tinggal masalahnya kamu berani memutuskan apa tidak. Gitu. Kalau kamu tanya bisa sembuh atau tidak, yang tidak ada yang tidak bisa sembuh. Kan Tuhan itu ajaib. Pencipta segalanya ini kan penuh dengan mujizat. Kenapa mesti kamu takut? Ya. Dan mujizat sampai hari ini masih berlaku. Ya, mujizat sampai hari ini masih berlaku. Apakah virusnya bisa dimatikan? Wallahu alam. Wallahu alam. Tapi kalau kamu berani mematikan, ya dia mati. Kalau kamu tidak berani mematikan, ya dia tidak akan mati. Bagaimana cara mematikan? Ya itu tadi sudah kasih tahu. Tidak sarapan, tidak makan malam. Jam 1 sampai jam 4 makannya adalah telur, ikan, daging, seafood. Dimasak, kalau yang paling bagus ditim. Yang paling bagus dikukus. Itu yang paling bagus, jangan digoreng. Jangan juga ditumis. Yang paling bagus ditim, dikukus. Telur, ikan, daging, seafood itu. 3 bulan kamu harus berani melakukan itu. Nah, kalau kamu berani melakukan itu, nanti tubuhmu akan mengaktifkan channel namanya salutogenesis, di mana tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Itu baru jos, ya. Maka tahu-tahu, loh, kok saya bisa sehat begini? Loh, kok saya bisa sembuh total begini? Nah, itu kamu bisa mendapatkan keajaibannya. Gitu. Simpel ya, simpel banget. Tinggal kamu berani memutuskan untuk menjalankan atau tidak. Ya, itu sebabnya. Ini racikan makcin. Ya, sekali-sekali boleh seperti tadi. Racikan makcinnya diminum, dicampur dengan air kelapa hijau.
sehat pasti.